kami akan memaparkan tentang materi informatika dan manfaat informatika untuk kehidupan sehari-hari. Stay tune! Perkenalkan, saya Gede Indra Ardi Nugraha, nomor absen 7. Perkenalkan, nama saya Gusti Ngurah Dharma Agastia, nomor absen 10. Perkenalkan, nama saya Imadi Andika Nugraha, nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Nika Delistia Kumala Putri, absen 31. Perkenalkan, nama saya Andi Nyoman Sela Putuaningrum, absen 37. Halo semuanya, kenalin nama aku Putri Saadiala Cahyani, nomor absen 44. Semuanya, jadi kali ini saya akan menjelaskan definisi dan ruang lingkup informatika. Definisi informatika adalah ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran informasi melalui penggunaan teknologi komputer dan komunikasi. Ruang lingkup informatika. Ruang lingkup informatika sangat luas dan mencakup beberapa bidang seperti yang pertama ada teknologi informasi, pengembangan dan penggunaan teknologi komputer jaringan dan internet untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan informasi. Yang kedua ada sistem informasi, yaitu desain implementasi dan penggunaan mesin sistem informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan operasional bisnis. Dan yang ketiga ada pengolahan data, pengumpulan, pengolahan, dan analisis data untuk menghasilkan informasi yang berguna. Yang keempat ada keamanan informasi, pengamanan informasi dari ancaman keamanan seperti peretasan, virus, dan spyware. Dan yang kelima ada etika informasi, penggunaan teknologi informasi yang etis dan bertanggung jawab. Dengan demikian, informasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pengembangan bisnis, pendidikan, kesehatan, dan berbagai bidang lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait manfaat informatika bagi kehidupan sehari-hari, yang dimana akan terbagi menjadi 4 bidang. Bidang pertama, manfaat dalam bidang pendidikan. 1. Akses informasi yang luas. Informatika memungkinkan akses informasi yang luas dan mudah untuk proses belajar dan mengajar. 2. Penggunaan teknologi pembelajaran. Dalam informatika memungkinkan penggunaan teknologi pembelajaran seperti e-learning. Dan yang ketiga, pengembangan kemampuan. Informatika memungkinkan pengembangan kemampuan seperti kemampuan program atau pemrograman. Bidang yang kedua, yakni manfaat di bidang ekonomi. 1. Pengembangan bisnis. Informatika memungkinkan pengembangan bisnis seperti e-commerce yang memudahkan proses jual dan beli. Yang kedua, penggunaan teknologi keuangan. Informatika memungkinkan penggunaan teknologi keuangan seperti mobile banking ataupun QR code, yang dimana dapat memudahkan proses transaksi keuangan. Dan yang ketiga, pengembangan lapangan kerja. Informatika memungkinkan pengembangan lapangan kerja seperti pekerjaan di bidang IT yang memudahkan proses pencarian kerja. Bidang yang ketiga, yakni manfaat dalam bidang kesehatan. 1. Penggunaan teknologi kesehatan. Informatika memungkinkan penggunaan teknologi kesehatan seperti telemedicine yang memudahkan proses pelayanan kesehatan. Yang kedua, pengembangan sistem informasi kesehatan. Informatika memungkinkan pengembangan sistem informasi kesehatan seperti informasi atau sistem informasi rumah sakit yang memudahkan proses pengelolaan data dalam kesehatan. Dan yang ketiga yakni pengembangan penelitian kesehatan. Informatika memungkinkan pengembangan penelitian kesehatan seperti penelitian tentang penyakit yang memudahkan proses pengembangan obat dan pengobatan. Dan yang keempat yakni manfaat dalam bidang sosial. 1. Penggunaan teknologi komunikasi. Informatika memungkinkan penggunaan teknologi komunikasi seperti media sosial yang sangat memudahkan komunikasi di masa kini. Yang kedua, pengembangan komunitas. Informatika memungkinkan pengembangan komunitas seperti komunitas online yang memudahkan interaksi pada banyak pihak. Dan yang ketiga adalah pengembangan akses informasi, yakni informatika memungkinkan pengembangan akses informasi seperti akses informasi tentang hak-hak sipil yang memudahkan proses pengaksesan informasi. Dan dalam kehidupan sehari-hari,
Hal tersebut sangat sering terjadi dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar informatika dan teknologi informatika. Konsep dasar informatika meliputi satu data, kumpulan fakta atau angka yang belum diproses, informasi, data yang telah diproses dan memiliki makna, dan sistem kumpulan komponen yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai tujuan. Selain itu, konsep dasar informatika juga meliputi pengenalan komputer dan perangkat keras, yaitu memahami komponen-komponen komputer dan perangkat keras lainnya. Yang kedua, sistem operasi dan perangkat lunak, memahami sistem operasi dan perangkat lunak yang digunakan untuk mengoperasikan komputer. Yang ketiga, jaringan komputer dan internet, yaitu memahami konsep jaringan komputer dan internet. Yang keempat, basis data dan manajemen data, memahami konsep basis data dan manajemen data. Teknologi informatika juga meliputi yang pertama, pengenalan program, memahami konsep dasar pemrograman seperti algoritma dan bahasa pemrograman seperti Python. Yang kedua, pengembangan aplikasi, memahami cara mengembangkan aplikasi seperti aplikasi mobile, web, dan desktop. Yang ketiga, keamanan dan privasi data, memahami konsep keamanan dan privasi data serta cara melindungi data dari ancaman keamanan. Yang keempat, intelijen buatan dan machine learning, memahami konsep intelijen buatan dan machine learning serta cara mengaplikasikannya dalam berbagai bidang. Dengan memahami konsep dasar informatika dan teknologi informatika, kita dapat mengembangkan kemampuan untuk mengolah data, mengembangkan aplikasi, dan mengelola keamanan dan privasi data. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, berikut beberapa dampak positif informatika. Yang pertama, dalam bidang pendidikan, itu ada peningkatan akses pendidikan, pengembangan materi pendidikan, dan peningkatan efisiensi proses pendidikan. Yang kedua, dalam bidang ekonomi, itu ada peningkatan produktivitas, pengembangan bisnis online, dan peningkatan akses pasar. Yang ketiga, dalam bidang kesehatan, itu ada peningkatan akses layanan kesehatan, pengembangan sistem informasi kesehatan, dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Yang keempat, dalam bidang sosial, itu ada peningkatan akses informasi, pengembangan komunitas online, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, informatika memiliki dampak positif yang signifikan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan sosial. Berikut demikian saya sampaikan, dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah beberapa dampak negatif dari informatika. Nah, yang pertama adalah dampak sosialnya, yaitu ketergantungan pada teknologi. Ketergantungan yang berlebihan pada teknologi dapat menyebabkan penurunan kemampuan interaksi sosial dan kemampuan berpikir dengan kritis. Yang kedua adalah pengangguran. Otomatis dan penggunaan teknologi dapat menyebabkan pengangguran, terutama dalam sektor yang memiliki pekerjaan rutin. Dan yang terakhir dalam dampak sosial ini adalah perubahan nilai dan norma. Penggunaan teknologi dapat mempengaruhi nilai dan norma masyarakat, seperti perubahan dalam cara berkomunikasi dan juga berinteraksi. Selanjutnya adalah dampak dalam bidang ekonomi. Yang pertama adalah kesenjangan ekonomi. Penggunaan teknologi dapat melebar ke kesenjangan ekonomi, karena hanya mereka yang memiliki akses ke teknologi dan yang dapat memanfaatkannya. Yang kedua adalah penggunaan sumber daya yang sangat tidak efektif. Penggunaan teknologi dapat menyebabkan penggunaan sumber daya yang tidak efektif, seperti pembangunan energi yang berlebihan. Dan yang ketiga adalah risiko keamanan. Penggunaan teknologi dapat meningkatkan risiko keamanan seperti peretasan dan pencurian data. Selanjutnya adalah dalam dampak lingkungan. Yang pertama adalah pencemaran lingkungan. Penggunaan teknologi dapat menyebabkan pencemaran lingkungan seperti limbah elektronik dan juga radiasi. Selanjutnya adalah penggunaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Penggunaan teknologi dapat menyebabkan penggunaan sumber daya alam tidak berkelanjutan seperti penggunaan energi fosil. Selanjutnya adalah perubahan iklim. Penggunaan teknologi dapat menyebabkan perubahan iklim seperti
penggunaan energi yang berlebihan, dan produksi gas rumah kaca. Dan yang terakhir adalah dampak di bidang psikologis. Yang pertama, stres dan kecemasan. Penggunaan teknologi dapat menimbulkan stres dan kecemasan, seperti tekanan untuk selalu tersambung dan responsif. Yang kedua adalah ketergantungan pada media sosial. Penggunaan teknologi dapat menyebabkan ketergantungan pada media sosial, seperti kecanduan untuk memeriksa notifikasi dan juga update yang ada. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah perubahan pola pikir. Penggunaan teknologi dapat mempengaruhi pola pikir, seperti perubahan dalam cara berpikir kritis dan juga memecahkan masalah. Dengan memahami dampak negatif dari informatika ini, kita semua dapat mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dampak tersebut dan memanfaatkan teknologi tersebut dengan bertanggung jawab. Berikut beberapa keterbaruan tentang informatika di masa kini. Tren teknologi terkini. Yang pertama, ada kecerdasan buatan atau AI. AI mengacu kepada kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia dalam menganalisis data, dalam mengambil keputusan, dan belajar dari pengalaman. Yang kedua, ada Internet of Things atau IoT. IoT adalah jaringan perangkat fisik yang terhubung melalui internet, memungkinkan pertukaran data dan kontrol yang terus-menerus. Yang ketiga, ada realitas virtual atau VR. VR menciptakan pengalaman imersif melalui penggunaan teknologi komputer dan headset khusus, menggabungkan dunia digital dan dunia nyata. Yang keempat, ada augmented reality atau AR. AR menambahkan elemen digital ke dunia nyata melalui perangkat seperti smartphone atau kacamata pintar. Yang keenam, ada teknologi cloud computing. Cloud computing melibatkan penyimpanan dan akses data serta pemrosesan melalui jaringan internet. Yang ketujuh, ada big data. Big data mengacu pada kumpulan data besar yang dianalisis untuk mengungkap pola, tren, dan wawasan yang berharga. Yang kedelapan, ada robotika. Robotika melibatkan pengembangan dan penggunaan robot untuk melakukan tugas-tugas yang kompleks dan berulang. Yang kesembilan, ada teknologi kendaraan otonom. Teknologi kendaraan otonom menggabungkan AI dan sensor untuk mengarahkan kendaraan tanpa campur tangan manusia. Dan yang terakhir, yaitu nomor 10, teknologi biometrik. Teknologi biometrik menggunakan karakteristik unik tubuh manusia seperti sidik jari atau pengenalan wajah untuk mengidentifikasi individu secara akurat. Itulah tadi pemaparan terkait informatika dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan. Kami ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan para mesantri. Om Santi 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 Om.